Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema berkata kotor. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Seilavia dengan NIM 1262042010045. Yang kedua, Fenty Mutmainah dengan NIM 1262042010046. Yang ketiga, Muhammad Nur Fatoni dengan NIM 1262042039191. Dan yang terakhir, Hamdan Sani Prasetyo dengan NIM 1262042010042. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berkata adalah melahirkan isi hati dengan kata-kata. Arti lainnya dari berkata adalah berbicara. Dalam kalimat berkata kotor sendiri menjadi kata sifat. Sehingga maksud dari berkata kotor adalah ketika seseorang berbicara atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Sebagian orang sangat mudah berkata kotor. Kata-kata yang kotor atau buruk tersebut bisa jadi menyakitkan perasaan bagi orang lain yang mendengarnya. Tanpa disadari, hal ini dapat menimbulkan pelanggaran norma kesopanan. Norma adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan dan berhubungan manusia dalam arti luas. Dalam kata lain, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Norma kesopanan sendiri didasari beberapa hal, seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan berasal dari pergaulan manusia. Di samping hal tersebut, kata-kata kotor berdasarkan penelitian adalah cara paling efektif untuk meredakan amarah. Kata-kata kotor dapat membantu meluapkan rasa marah, keputusasaan, dan jengkel, ujar Rebecca Roach, dosen filosofi dari Universitas London. Menariknya lagi, penggunaan kata-kata kotor tidak selalu menunjukkan bila orang yang mengatakannya tidak berpendidikan atau nakal. Menurut penelitian psikolog Amerika, mereka yang menggunakan kata-kata kotor memiliki penguasaan kosakata yang lebih bervariasi dan luas dibanding mereka yang tidak suka berkata kotor. Walaupun seperti itu, kita sebagai seseorang yang berpendidikan, sudah sepatutnya kita tidak berucap yang kotor atau kasar dan menyakiti orang lain. Menyesuaikan diri dengan lingkungan, kebiasaan masyarakatnya agar perkataan kita tidak mudah menyakiti ataupun menyinggung hati mereka. Dan alangkah baiknya bila kita berpikir terlebih dahulu sebelum bertutur kata. Dengan bertutur yang lebih baik, semoga dapat membangkitkan dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki orang-orang yang ramah. Akibat berkata kotor. 1. Sulit menemukan kelebihan dalam diri. Kata-kata kotor yang sering kamu lontarkan membuat diri terpengaruh dengan banyak hal buruk. Sebaliknya, kelebihan dalam diri pasti tertutupi akibat kamu terus berkata kotor. Kelebihan diri tidak akan muncul dengan sendirinya, kecuali kamu rajin untuk terus mengasah. 2. Dikucilkan orang sekitar. Berkata kotor merupakan tindakan yang salah dan orang sekitar akan sangat menilai hal tersebut. Ketika kamu mampu berkata dengan sopan dan bijaksana, maka orang sekitar akan menghargainya. Sebaliknya, jika kamu suka berkata kotor, maka kamu akan dikucilkan orang sekitar. 3. Tidak mendapat kedamaian dalam hidup. Kedamaian dalam hidup akan didapatkan jika banyak hal positif yang kamu tunjukkan. Tapi jika berkata kotor sudah menjadi kebiasaan kamu, maka kedamaian dalam hidup hanyalah sebuah angan. 4. Sulit untuk mencapai kesuksesan. Suka berkata kotor akan membuat kamu semakin jatuh dan terpuruk. Kesuksesan yang kamu raih pasti sangat sulit, dan itu akibat perkataanmu sendiri. 5. Rasa percaya diri akan semakin menurun. Berkata kotor dapat membuat percaya diri semakin menurun. Pasalnya, orang sekitar sulit menghormati kamu dan justru segala dukungan tidak akan kamu dapatkan.
6. Orang lain pasti akan tersakiti oleh tingkah burukmu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak semua orang akan menerima kelakuanmu yang seperti itu, karena latar belakang masing-masing individu pasti berbeda. Tidak sedikit orang yang mungkin akan tersakiti oleh perkataanmu yang sebenarnya menurutmu sesuatu hal yang lumrah. 7. Kamu tidak akan dihargai oleh orang lain. Pada poin sebelumnya telah disebutkan bahwa berkata kotor akan menyakiti orang lain, maka tidak menutup kemungkinan kamu juga tidak akan dihargai. Hal itu terjadi karena ketika kamu berkata kotor dengan orang yang tidak terbiasa dengan hal tersebut, maka orang lain akan merasa tidak dihargai. 8. Sikap bijaksana dalam dirimu akan menghilang. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang harus dimiliki karena sangat menunjang kedewasaan seseorang. Tetap ingatlah bahwa hidup itu bukan tentang bagaimana kamu bisa menjalani kesehariannya, melainkan mengenai bagaimana kamu bisa memperoleh banyak pelajaran untuk menjadikan kamu pribadi yang lebih baik lagi. 9. Hal tersebut akan menjadi kebiasaan buruk. Banyak orang pasti setuju bahwa semua hal yang berlebihan itu sifatnya tidak baik. Hal itu dapat dianalogikan dengan berkata kotor yang selalu kamu praktikkan. Kamu akan terbiasa dengan keburukan tersebut dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa dirimu juga akan dirugikan. Jika berkata kotor menjadi kebiasaan dalam hidupmu, hal itu akan berdampak buruk bagi lingkunganmu juga. Kamu harus tahu waktu dan tempat untuk merealisasikan hal yang kamu anggap baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Semuanya kembali pada dirimu sendiri. Kamu berhak menentukan pilihan. Namun tetaplah ingat bahwa semua orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Beradaptasilah dengan lingkungan dengan cara mengurangi kebiasaan berkata kotor. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang hukum dan dalil berkata kotor. Hukum berkata kotor sangat dilarang dan tidak diperbolehkan karena berkata kotor bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari orang yang kamu kata-katai secara kasar. Berkata kotor juga tidak baik untuk diri sendiri karena kata-kata buruk mengandung energi negatif yang jika dipelihara bisa berdampak buruk pada kondisi mental dan pikiran kita. Dampak psikologi dari berkata kotor di depan orang lain ialah dapat membelokkan kepribadian orang yang menerima makian itu. Samping itu, dalam agama kita dilarang berkata kotor. Ta'ala tidak menyukai perkataan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man dulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surat An-Nisa ini kita diperlihatkan bahwa Allah sangat membenci orang yang berkata kotor. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Ha syai'in usqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khulqi hasani wa innallaha la yadghidul fahisal badiyah. Artinya, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbang kebaikan seseorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Dalam hadis ini kita diperlihatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor. Bahwasanya kalau Anda ingin menjadi orang yang berakhlak yang mulia, jangan memiliki lisan yang kotor. Dan dalam undang pasal KUHP mengatakan tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan
2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Baik, yang selanjutnya adalah solusi dari mengatasi kebiasaan buruk berkata kotor ataupun mengumpat. Nah, yang pertama adalah untuk diri sendiri. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah sadar diri jika memang kita sering mengumpat. Ya, memang langkah pertama bisa kita awali dari diri sendiri dulu. Coba bayangkan, bagaimana kita berhenti mengumpat kalau kita sendiri tidak sadar bahwa kita sering melakukannya. Terlepas dari apapun motif dan manfaat yang kita dapatkan dari mengumpat, pada kenyataannya mengumpat itu bukanlah hal yang baik. Bahkan kebiasaan ini bisa memunculkan kesan bahwa kita adalah orang yang kasar, tidak berpendidikan, asal-asalan, dan kesan-kesan negatif lainnya. Setelah kita sadar bahwa kita termasuk orang yang sering mengumpat, ambil waktu sejenak untuk merenung dan mempertimbangkan untuk memulai kebiasaan baru, yaitu tidak mengumpat. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menemukan kapan kita biasanya mengumpat serta hal-hal yang menjadi pemicunya. Setiap orang punya faktor tertentu yang menjadi pemicu untuk mengumpat dan berkata kasar tentunya. Misalnya saat menunggu antrian, kondisi macet, atau mungkin sesederhana menyapa orang. Catat dan ingat baik-baik kondisi tersebut sebagai langkah awal kita untuk lebih sadar akan aksi brutal yang akan kita lakukan. Nah, setelah kita menyadarinya, mulailah untuk menjauhkan diri dari segala situasi yang bisa memicu emosi negatif tersebut. Atau, jika pemicu tersebut memang tidak terhindarkan, kita harus benar-benar sadar untuk menahan diri setiap ingin mengumpat. Kemudian yang ketiga, cobalah untuk mengekspresikan diri dengan kosakata yang lebih luas dan membangun diri maupun untuk orang lain. Jika sebelumnya kita sudah mencatat kata-kata umpatan yang biasa kita lontarkan, sekarang saatnya untuk menganalisa. Bahasa memiliki jutaan kata dan istilah. Kenapa kita tidak mencari padanan kata yang lebih halus untuk mengekspresikan diri agar lebih akurat? Kita pun perlu memahami makna yang akan kita pakai. Beberapa kata umpatan memiliki arti yang kasar dan seringkali menyinggung perasaan orang lain. Namun ada juga kata umpatan yang justru tidak kasar sama sekali. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih kata yang akan kita gunakan. Misalnya, daripada kita bilang, bangsat, lihat baik-baik dong kalau jalan, akan lebih enak didengar kalau kita menggantinya dengan mas atau mbak. Lain kali hati-hati ya kalau jalan. Seperti itu misalnya. Kemudian yang keempat, mulailah dari hal kecil terlebih dahulu agar kebiasaan baru lebih mudah dilakoni dan semakin terbentuk. Mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Melakukan hal yang mudah adalah cara terbaik untuk membentuk suatu kebiasaan baru. Salah satu caranya adalah dengan mengambil tempat atau situasi tertentu untuk mulai melakukan perubahan. Misalnya, kita mempraktekkan upaya untuk tidak mengumpat sewaktu di jalanan atau di depan teman-teman. Lakukan cara ini selama 1 minggu. Jika kita mendapati diri mengumpat pada kondisi ini, coba ulangi kalimat yang kita ucapkan tanpa kata makian. Memang kesannya konyol, tapi ini menjadi cara mudah supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Kemudian selanjutnya, mintalah dukungan teman maupun orang-orang terdekat untuk mengingatkan saat kelepasan berbicara. Jika kita sudah melaksanakan tugas dalam berupaya untuk tidak mengumpat, namun masih belum maksimal, tidak ada salahnya untuk meminta bantuan pada teman maupun orang-orang terdekat. Menceritakan masalah kepada mereka akan sedikit meringankan beban pikiran. Katakan kalau kita ingin berhenti mengumpat dan meminta mereka untuk menegur kita jika kita kelepasan berkata kasar. Carilah teman yang jarang bahkan tidak pernah berkata kasar sebagai alarm.
Biasanya dengan begitu, tanpa diingatkan pun kita akan merasa enggan untuk berkata kasar. Kemudian selanjutnya, hukum diri sendiri jika kedapatan mengumpat sebagai bentuk komitmen bahwa kita bersungguh-sungguh. Kita buat aturan untuk mendukung komitmen kita menghilangkan kebiasaan mengumpat. Kita bisa menghukum diri sendiri lebih setiap kali kedapatan mengumpat. Misalnya, dengan harus membayar uang denda sejumlah yang telah kita tentukan setiap kita kali mengumpat. Uang dendanya kita bisa gunakan untuk sumbangan atau dana sosial sebagai salah satu hukuman. Kemudian selanjutnya, kebiasaan tidak akan mudah hilang dalam sehari. Teruslah berjuang dan jangan menyerah sampai kita jadi orang yang bebas dari umpatan. Meski kita bertemu dengan orang-orang yang selalu membawa emosi negatif melalui cara bicara yang mereka gunakan, pastilah kita harus mengikuti hati nurani yang akan mengingatkan dan menjagamu untuk terus memiliki emosi serta perkataan yang positif. Mungkin butuh waktu seminggu dalam kebiasaan barumu tersebut. Bahkan mungkin bisa setahun, saking seringnya. Saat kita sudah konsisten mendengarkan setiap arahan hati nurani dalam diri, maka dengan mudah kita bisa meninggalkan kebiasaan mengumpat. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa dengan sedikit bicara. Maka lebih baik diam daripada kata-kata yang kita keluarkan memicu umpatan. Orang yang senang berbicara akan lebih sulit mengendalikan diri dari kesalahan. Kata-kata yang terlontar layaknya air mengalir, yang akan menghanyutkan apa saja yang diterjangnya. Seringnya tidak terasa ketika meluncurkan kata-kata yang positif maupun negatif. Maka untuk menghindarkan diri kita dari umpatan dan kata-kata kasar, akan lebih baik jika kita diam saja. Diam dalam hal ini adalah untuk menahan diri, bukan untuk mengakumulasi kejelekan dan nantinya bakal kita sampaikan di depan umum. Selanjutnya saya mengutip dari hadis Rasulullah. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah ia mengatakan hal baik atau lebih baik diam. Selanjutnya adalah jika kita menemui orang lain mengumpat kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menahan diri agar tidak terbawa emosi. Cara pertama ini bisa kita lakukan adalah dengan berusaha agar tidak terpancing emosi. Jangan biarkan hal buruk dibalas dengan keburukan. Tenangkan hati dan pikiran yang akan menjadi penerima dan pemberi respon dan tindakan buruk orang lain. Hal ini bertujuan untuk menahan diri untuk tidak mengucapkan perkataan yang tidak lebih buruk atau menyakitkan kepada orang lain. Selain itu juga akan menuntun emosi negatif dalam diri dan memberi waktu sejenak untuk menenangkan diri. Kemudian yang kedua adalah dengan memaafkan terlebih dahulu dengan atas perkataan buruk yang kita terima. Langsung memaafkan perkataan kasar dari orang lain merupakan cara terbaik untuk mendewasakan diri. Jika kita menyimpan dendam atau sakit hati, maka artinya kita sama saja telah melakukan keburukan kepada orang lain, meski dilakukan dengan cara yang berbeda tentunya. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami penyebab sering berkata kasar. Ketika orang berbicara kasar, maka jangan terbiasa untuk langsung berprasangka buruk padanya. Berpikirlah bahwa setiap perbuatan yang dilakukan bukan hanya memiliki dampak, tetapi juga memiliki penyebab. Mungkin
Ketika seseorang berkata kasar kepadamu karena alasan tertekan dari dalam diri maupun dari luar dirinya, sehingga dia meluapkan emosi negatifnya kepadamu. Bisa saja dia memang terbiasa bersikap kasar atau tidak tahu caranya bersikap baik. Nah, selanjutnya adalah menegurnya secara tegas dan bijaksana. Nah, menegur adalah langkah selanjutnya setelah kita bisa memahami langkah di balik seseorang yang suka mengumpat dan berkata kasar. Jika kita peduli dengan seseorang, maka jangan biarkan dia terbiasa atau malah membenarkan kebiasaan buruknya tersebut. Berusahalah untuk menegurnya dengan cara yang paling baik, yaitu dengan cara tegas dan bijaksana. Tegurlah seseorang sesuai dengan karakter dan kapasitas pemahamannya, biar tentunya dia tidak akan salah paham. Kemudian yang terakhir, kita balas ucapannya dengan bahasa yang lebih baik. Cara terakhir ini memang sedikit kurang menyenangkan, karena mungkin saja seseorang merasa tidak percaya diri atau malah takut kehilangan harga diri ketika melakukannya. Tapi membalas perkataan buruk dengan perkataan baik merupakan sikap mulia yang membuat keadaan menjadi lebih baik. Suasana akan menjadi panas atau lebih buruk lagi jika kita membalas dengan kata-kata yang kasar. Pun cara tersebut menunjukkan pribadi kita yang lembut, penyabar, pemaaf, dan jauh lebih dari orang yang menyakiti kita tadi. Kita bisa melakukannya dengan memberi senyum, mengucapkan terima kasih, memberikan perkataan atau bahkan nasihat yang lebih baik. Sedikit sulit, ya memang benar, tapi itu adalah cara terbaik untuk kita lakukan kepada orang di sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada salah kata atau salah ucapan yang menyinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.